Selamat pagi, Ibu dan Bapak, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam program Renungan Setiap Pagi GKJ Marguyudan Surakarta, yang pada pagi ini mengambil tema kesenangan yang tidak bernilai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah senantiasa memberikan berkat pelindungan kepada kita. Terbukti Tuhan Allah telah melindungi kita dalam beristirahat semalam dan membangunkannya pada pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Sebelum memulai aktivitas pada hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar melangkahkan kaki kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Rasa syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas penjagaan-Mu semalam, sehingga kami dapat bangun dari tidur di pagi hari ini dengan menghirup udara segar yang tidak terbatas. Semua itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa kepada kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar langkah kami, maka bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari Kitab Kejadian bab 2 ayat yang ke-15. Kitab Kejadian bab 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hatinya dan melaksanakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dikaruniakan Allah itu hanya bernilai dan bisa dinikmati kalau kita melakukan jerih payah, bekerja dan berkeringat. Karena memang Alkitab sudah memberikan rumusan yang begitu konkret di dalam Kejadian bab 2 ayat yang ke-15. Dengan demikian, dinamika dan kehebatan manusia sebagai pengelola alam semesta sungguh luar biasa. Dan kepuasan hidup adalah kalau kita bisa mengelolanya dan menemukan kenikmatan di sana. Kebahagiaan atau kepuasan itu bukan terletak pada apa yang kita punya, tetapi bagaimana kita memakainya. Bukan apa yang kita kumpulkan, tetapi bagaimana menggunakannya. Sementara obsesi kita adalah bagaimana kita mengumpulkan segala apa yang kita butuhkan sebanyak-banyaknya. Allah sudah memberikan karunia di mana kita punya bagian-bagian dalam hidup kita. Dalam menggarap bagian-bagian hidup kita, harus ingat bahwa umur kita pendek. Jangan bekerja ulur-ulur waktu, buang-buang waktu. Orang yang tidak mau menyia-nyiakan waktu selalu berpikiran, mungkin besok sudah tidak sempat. Maka dalam hidup, ia meninggalkan bekas-bekas yang hebat, karya-karya luar biasa. Tapi orang yang selalu merasa umurnya masih panjang, bekerja santai tidak karuan. Output dalam hidupnya tidak bernilai, tidak pernah meninggalkan karya yang selesai. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesenangan bukan apa yang bisa kita kumpulkan, tetapi apa yang bisa kita bagikan. Kesenangan bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana memakainya dalam kehidupan kita. Kesenangan yang sia-sia adalah ketika kita menumpuk
untuk diri kita sendiri, bukan untuk membagi dengan orang lain. Maka tidak begitu penting seberapa kaya kita, tetapi berapa kaya membagi diri. Makin banyak yang kita punyai, makin banyak yang kita bagi, makin bahagia hidup kita. Secara deposit mungkin angka yang kita punya tidak seberapa, tetapi kebahagiaan luar biasa. Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan melulu mengumpulkan berkat. Kita menggapai kesenangan yang bernilai, bukan kesenangan yang sia-sia. Kesenangan sia-sia yang berorientasi kepada diri kita sendiri, yang menumpuk untuk diri kita sendiri. Tetapi kesenangan yang bernilai adalah kesenangan berprestasi yang membagi untuk sekitar dan orang lain. Bagian setiap orang yang Tuhan sediakan berbeda-beda. Maka nikmati bagianmu, jangan inginkan bagian orang lain. Apapun yang ada pada diri kita harus bisa kita nikmati dengan rasa syukur. Adalah kebodohan bila bekerja itu menjadi beban. Tidak ada angka yang cukup membereskan beban, berapapun penghasilanmu. Mau menginap di hotel bintang 5, fasilitas bintang 5, makan bintang 5, semua serba wah. Tetap saja beban itu tidak bisa disingkirkan. Pengkhotbah 3 mengatakan, manusia makan minum, apapun yang mereka makan minum, datangnya dari Tuhan juga. Tetapi mereka tidak tahu juga karena mereka sombong dan besar kepala. Mereka bersenang-senang, tetapi kesenangan mereka yang sia-sia. Karena toh sekalipun dia bersenang-senang, dia tidak bisa menambah umurnya. Dia tidak bisa mengurangi perjalanan waktu, dan dia tidak bisa menolak kematian. Ibu dan Bapak, serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi hidup adalah kesukacitaan yang mesti kita gapai. Makanya kita harus punya semangat. Kita harus punya keberanian menginjak rem terhadap sebuah kebutuhan dan menginjak gas pada sebuah pengabdian. Itu kata kunci Tuhan. Tetapi sayang sekali, banyak manusia justru mengerem pengabdian, menggas kebutuhan. Maka dia dilindas tumpukan-tumpukan keinginannya yang terlalu banyak itu. Karena itu berkaryalah, berprestasilah, gapai nilai itu, jadilah pemenang, jangan jadi pecundang. Kesenangan sangat bernilai ketika kita bisa membagi kepada orang banyak. Kepuasan hidup ketika kita bisa berbagi. Tetapi hidup untuk diri sendiri itulah kesenangan yang tidak bernilai. Kesenangan yang sia-sia. Kau punya segalanya, tetapi engkau bukan siapa-siapa. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan memberkati kita semuanya. Amin.